Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai masa demokrasi terpimpin di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965, khususnya mengenai masa transisi ini dari demokrasi liberal sebelumnya ke masa demokrasi terpimpin. Nah, kira-kira mengapa ya Indonesia akhirnya merubah sistem demokrasinya dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, memasuki tahun 1957, situasi politik di Indonesia masih diwarnai dengan adanya pertentangan antar elit politik. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Sehingga pada tahun 1957 kerap kali terjadi pertentangan antar elit politik. Kemudian yang kedua, hasil pemilihan umum atau pemilu pertama tahun 1955 ternyata tidak memenuhi harapan rakyat. Padahal pemilu 1955 dikatakan sebagai pemilu yang paling demokratis. Kemudian yang ketiga, ternyata Badan Konstituante yang dibuat belum berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Nah, perlu diketahui bahwa Badan Konstituante ini kan badan khusus dibuat untuk merumuskan undang-undang baru. Karena sebelumnya Indonesia menganut Undang-Undang Dasar sementara. Nah, ternyata harapan dari semua orang kepada Badan Konstituante ini gagal. Yang mana Konstituante belum berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Kemudian yang terakhir, dalam situasi ini, Presiden Soekarno yang sejak awal tidak menyetujui sistem liberal menjadi semakin kritis terhadap sistem demokrasi liberal dan partai-partai politik. Dalam pernyataannya tanggal 28 Oktober 1956, ia menganjurkan agar partai-partai dikuburkan saja, dan pernyataan tersebut tentu saja mendapat tentangan dari pihak masyarakat. Kemudian, untuk mengatasi instabilitas politik yang semakin membahayakan negara, maka pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno mengemukakan rumusan politiknya yang dikenal sebagai konsepsi Presiden di Istana Negara, yang disaksikan oleh pemimpin-pemimpin organisasi sipil maupun militer. Isi pokok dari konsepsi tersebut menyangkut dua hal, yaitu yang pertama adalah pembentukan kabinet gotong royong, yang mana kabinet ini didukung oleh semua partai yang mempunyai perwakilan dalam DPR dengan memasukkan keempat partai besar, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan juga PKI. Kemudian yang kedua, yaitu membentuk Dewan Nasional, yang mana Dewan Nasional ini merupakan pencerminan golongan-golongan yang ada dalam masyarakat, seperti buruh, militer, dan cendekiawan yang termasuk dalam wakil-wakil golongan fungsional. Dan tugas badan ini adalah sebagai badan penasihat pemerintah. Dengan demikian, terdapat perimbangan kekuasaan antara kabinet yang merupakan perwakilan dari partai-partai politik, yaitu kabinet gotong royong, dan juga Dewan Nasional yang merupakan cerminan golongan-golongan yang ada di dalam masyarakat. Namun, konsepsi Presiden di Istana Negara ini ternyata tidak berhasil mendapatkan dukungan mayoritas sehingga tidak dapat mencapai konsensus dalam parlemen. Partai-partai politik menyambutnya dengan suara pro dan kontra. Partai yang paling keras menentang konsepsi itu adalah Masyumi dan Partai Katolik, sedangkan NU, Parkindo, IPKI, PSII, dan PSI menolak secara tidak langsung. Dan partai yang mendukung adalah PKI dan juga PNI. Sementara itu, di sisi lain, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II sedang menghadapi krisis karena adanya gerakan-gerakan separatis di daerah-daerah. Dan pada tanggal 9 Januari 1957, Masyumi akhirnya menarik menteri-menterinya dari kabinet ini karena tidak menyetujui cara yang diambil kabinet dalam menyelesaikan pergelakan kabinet. Dan pada tanggal 14 Maret 1957, akhirnya Ali Sastro Amijoyo mengembalikan mandatnya kepada presiden.
Dan pada hari itu juga Presiden Soekarno mengumumkan negara dalam keadaan bahaya. Kemudian kegagalan Suwiryo membentuk kabinet baru setelah kabinet Ali Sastro Amijoyo II mendorong Presiden untuk membentuk Zakon Kabinet ekstraparlementer yang akan membentuk Dewan Nasional sesuai konsepsi Presiden. Ternyata, walaupun konsepsi tersebut tadi ada pro kontra di dalamnya, Presiden Soekarno tetap menginginkan dibentuknya Dewan Nasional. Nah, akhirnya pada tanggal 9 April 1957, terbentuk Kabinet Karya atau Zakon Kabinet dengan tokoh non-partai Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri yang isinya kabinet ini merupakan kabinet-kabinet para ahli. Dan pada tanggal 6 Mei 1957, Presiden Soekarno akhirnya membentuk Dewan Nasional yang dipimpinnya sendiri. Sementara itu, konstituante yang mulai bersidang sejak tahun 1956 bahkan sampai tahun 1959 belum juga berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Ketika konstituasi bersidang, situasi politik dalam negeri semakin memburuk. Daerah-daerah yang bergejolak sejak tahun 1956 semakin memperlihatkan gejala separatisme. Dan dalam suasana itu, terasa keganjilan sikap partai-partai politik di dalam konstituante, karena mereka masih tetap membiarkan wakil-wakilnya berdebat di dalam konstituante, padahal sedang ada kondisi bahaya nasional. Dan juga rakyat tentu saja mulai kecewa dan ketidaksabaran masyarakat semakin meningkat terhadap cara kerja dari konstituante. Adapun sebab-sebab kegagalan penyusunan Undang-Undang Dasar oleh konstituante antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadi perdebatan. Di antara anggota-anggota konstituante terjadi perdebatan antara partai-partai Islam yang menghendaki agar Islam dijadikan sebagai dasar negara dan partai-partai non-Islam yang lebih menghendaki agar yang menjadi dasar negara adalah Pancasila. Sehingga di sini terjadi perdebatan antara partai Islam dan non-Islam. Kemudian yang kedua, persoalan mengenai sistem demokrasi apa yang akan dipraktikkan di Indonesia setelah adanya konsepsi presiden sebelumnya. Dan akhirnya dikemukakanlah gagasan demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. Kemudian yang ketiga, persoalan mengenai dui fungsi ABRI, yang mana di sini dipersoalkan bahwa ABRI itu memiliki dua fungsi, yaitu selain memiliki fungsi kekuatan militer, tetapi juga memiliki fungsi sebagai pemegang kekuasaan dan pengatur negara. Kemudian yang terakhir, anggota konstituante lebih loyal kepada kelompoknya ternyata, daripada memikirkan gagasan-gagasan dalam rangka memecahkan persoalan negara yang semakin pelik, dan hal tersebut menyebabkan terjadinya perpecahan di antara anggota konstituante. Sehingga hal-hal inilah yang akhirnya menyebabkan konstituante gagal untuk membentuk undang-undang dasar yang baru. Dalam kaitannya dengan hal ini, akhirnya Presiden mengusulkan, tepatnya pada tanggal 22 April 1959 di depan sidang konstituante. Presiden Soekarno menganjurkan agar dalam rangka demokrasi terpimpin, konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 saja menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dan menanggapi usul Presiden Soekarno tersebut, konstituante kembali mengadakan sidang untuk pemungutan suara guna menolak atau menerima usul presiden tersebut. Jadi Presiden Soekarno di sini mengusulkan kita kembali saja ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah diadakannya pemungutan suara pada tanggal 30 Mei 1959, ternyata quorum tidak tercapai karena banyak sekali anggota yang tidak hadir. Akhirnya timbullah kemacetan dalam sidang konstituante tentu saja. Sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib konstituante, maka diadakanlah pemungutan suara 2 kali. Pemungutan suara terakhir diadakan pada tanggal 2 Juni 1959. Namun di sidang ini tidak mencapai quorum juga. Dan sejak tanggal 3 Juni 1959, konstituante mengadakan reses yang ternyata reses ini untuk selama-lamanya. Jadi sudah tidak difungsikan lagi nih si badan konstituante ini.
Menanggapi ditolaknya usul pemerintah untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 oleh konstituante karena tadi ya, quorum yang juga tidak tercapai, kesepakatan yang juga tidak tercapai, akhirnya KSAD Letjen A.H. Nasution atas nama pemerintah atau penguasa perang pusat atau Peperpu kemudian mengeluarkan sebuah peraturan tentang larangan mengadakan kegiatan-kegiatan politik yang berlaku mulai tanggal 3 Juli 1959. Selain Ahmad Haris Nasution, Ketua PNI Suwiryo juga kemudian mengirimkan surat kepada Presiden Soekarno untuk mendekretkan Undang-Undang Dasar 1945 dan membubarkan konstituante. Kegagalan merumuskan sebuah konstitusi baru dan ketidakmampuan bekerja secara parlementer untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 mendorong Presiden mengambil langkah-langkah politik untuk mengatasi keadaan darurat tersebut. Akhirnya, pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 5 sore dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya adalah yang pertama, yaitu menetapkan pembubaran Badan Konstituante atau Dewan Konstituante. Kemudian yang kedua, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Dan yang ketiga, yaitu pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Nah, kemudian berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan kekuasaan dan kekuatan dari dekret Presiden 5 Juli 1959 ternyata diterima baik oleh rakyat Indonesia. Bahkan dalam sidangnya tanggal 22 Juli 1959, DPR secara aklamasi menyatakan bersedia bekerja keras atas dasar Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada dekret inilah resmi Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 hingga hari ini. Lakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Prinsip gotong royong yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia sebenarnya sudah lama disosialisasikan oleh Soekarno kepada para elit politik. Partai Nasional Sekuler pada umumnya menerima gagasan yang kemudian dijabarkan dalam demokrasi terpimpin. Sedangkan partai agama seperti Masyumi dan Partai Katolik menolak. Alasan penolakan adalah karena mereka tidak setuju dalam suatu pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur komunis. Menurut Adnan Buyung Nasution, dasar hukum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah hukum darurat negara mengingat keadaan negara atau statsdoodrecht yang sedang dilanda berbagai pemberontakan yang membahayakan persatuan dan keselamatan bangsa. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini, resmilah Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin. Peristiwa penting yang baru terjadi dalam sejarah Republik Indonesia ialah pelantikan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara di Istana Negara Jakarta. Jumlah anggota MPRS yang dilantik ada 574 orang dari 610. Antaranya 394 bersumpah secara agama Islam, 48 secara Kristen Protestan, 13 secara Kristen Katolik, 12 secara Hindu Bali, dan 107 mengucapkan janji. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dibentuk adalah merupakan salah satu pelaksanaan dari Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dalam kata pembukaannya, antara lain Presiden menjelaskan bahwa tugas MPRS ialah menentukan garis besar
dan memegang tampuk pimpinan yang tertinggi daripada haluan negara. Selanjutnya, Presiden menegaskan tentang musuh kita ialah Apa musuh kita? Musuh kita yang terbesar, yang terutama, terpokok. Musuh kita yang terpokok, terbesar, terutama ialah imperialisme. Sekarang saudara-saudara resmi MPRS Republik Indonesia. Terima kasih. Berikut ini adalah karakteristik masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, sesuai dengan namanya terpimpin, yaitu menempatkan segala kebijakan berpusat pada pemimpin negara. Kemudian yang kedua, yaitu mengaburnya sistem kepartaian. Nah, kehadiran partai-partai politik bukan hanya untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di era pemerintahan loh, karena pemilihan umum saat ini tidak pernah dijalankan. Partai-partai politik lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan di antara lembaga kepresidenan, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia. Kemudian yang ketiga, ternyata pada masa ini peran lembaga legislatif dalam sistem politik Indonesia semakin menjadi lemah. Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR membuat peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi lemah. DPR-GR hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini ditentukan oleh presiden. Bayangkan, jadi presiden pun ikut dalam rekrutmen politik untuk DPR-GR ya. Kemudian yang keempat, hak-hak dasar manusia semakin menjadi lemah. Presiden dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politik yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau bahkan yang mempunyai keberanian untuk menentangnya. Sejumlah lawan politik menjadi tahanan politik presiden. Kemudian yang kelima, anti kebebasan pers. Dan ternyata masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Sejumlah surat kabar dan majalah diberangus oleh pemerintah, seperti misalnya Harian Abadi dari Masyumi dan Harian Pedoman dari PSI. Kemudian yang kelima, terjadi sentralisasi kekuasaan. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah-daerah akhirnya memiliki otonomi yang terbatas. Dan ini adalah karakter dari masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Dan selesai sudah mengenai materi pembahasan tentang masa transisi dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Kita juga sudah mengetahui ya bahwa ternyata Dekret Presiden 1959 ini menandai diberlakukannya demokrasi terpimpin pertama kali di Indonesia. Kita juga sudah mengetahui bagaimana karakteristik dari masa demokrasi terpimpin. Untuk itu, semoga bisa dipahami dan dicerna dengan baik. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih banyak.